Adik-adik, wah apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapa yang saat ini sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan serta nanti mendengarkan sebagian dari firman Tuhan? Boleh angkat tangannya bersama Kakak Putri. Wah, sudah siap ya semuanya adik-adik. Nah adik-adik, walaupun kita tidak bersama-sama berkumpul di gereja, tapi kita harus tetap bersuka cita ya. Karena dimanapun kita berada, kita harus yakin pasti Tuhan menyertai kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Sudah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang kami rasakan setiap hari. Tuhan, sebentar kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, Kakak Putri ajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama, menyanyi dan meninggikan nama Tuhan. Mari memuji Tuhan.
Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah siap semuanya? Wah, kalau sudah siap, sebelum kita mendengarkan cerita atau firman Tuhan, Kakak Putri mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Komik Alkitab Anak. Bu Hana meminta seorang anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1-20. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah selesai menonton ceritanya? Wah, sudah selesai semua ya? Nah, cerita tadi mengisahkan tentang seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini bertekun dan bersabar dalam berdoa sampai Tuhan akhirnya menjawab doa-doanya. Nah, adik-adik, sama kita juga harus berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan doa, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kalau belum dijawab doanya, jangan ngambek ya adik-adik, jangan marah-marah. Mungkin yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan mengajak kita untuk menunggu karena belum waktunya diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita belajar untuk bersabar. Sabar itu ada dalam buah roh, adik-adik. Nah, artinya kita harus tabah, tidak berburu nafsu, bertekun
bertekun dan sabar menunggu. Contohnya ya, sabar bergantian mainan dengan kakak atau adik, sabar menunggu makanan saat mama sedang menyiapkan, sabar saat di jalan yang macet. Ingat ya adik-adik, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngomel-ngomel. Nah, kita harus sabar dalam segala hal, terutama sabar dalam menanti jawaban doa dari Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, sama-sama kita belajar untuk bersabar dan bertekun dalam doa. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu selama kami beribadah. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau ajarkan kami agar kami dapat belajar sabar untuk menunggu. Terlebih belajar bersabar untuk menunggu jawaban doa dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk papa mama kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang jagai mereka, Engkau yang berkati mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau yang sembuhkan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pertemukan kami kembali minggu depan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita lihat yuk ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Sama-sama ya, kita hafalkan ayat hafalannya. Ini adalah ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau orang dewasa di sekitar adik-adik untuk membantu menghafalkan ayat hafalan ini ya. Ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 12. Isinya adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau ini adalah ayat hafalan untuk kakak-kakak kelas 1 dan kelas 2. Ada di Yeremia 29 ayat 12 yang isinya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jangan lupa dihafalkan ya kakak-kakak kelas 1 dan kelas 2. Ini adalah ayat hafalan untuk kakak-kakak kelas 3 dan kelas 4. Kakak-kakak kelas 3 dan kelas 4 boleh ambil Alkitabnya ya, dan buka di Yohanes 15 ayat 7. Selamat menghafalkan. Dan yang terakhir adalah ayat hafalan untuk kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6. Untuk kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6 juga boleh ya membuka Alkitabnya pada Filipi 4 ayat 6. Kakak-kakak kelas 5 dan 6 boleh membaca ayat itu dan jangan lupa dihafalkan ya. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Sehat-sehat adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.